Halo? Bisa, Pak. Oke, siap ya. Oke, saya langsung share screen saja. Halo, apakah saya masih tersambung? Halo? Masih enggak, takutnya saya putus ini, Pak. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Cek. Belum, Pak. Oke, Belum, Pak. Belum. loading ya. Udah terlihat. Sudah, Pak. Oke. Bapak, Ibu, Mbak sekalian, saya sebelumnya mohon izin dulu ya untuk menutup video, bukan karena tidak mau memperlihatkan wajah, tapi memang jaringan di saya itu kurang stabil. Mohon izin dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kepada panitia saya meng-off-kan video, apakah diperbolehkan? Oke, siap. Oke, eh, kita mulai saja ya. Ini apakah benar-benar sudah terlihat presentasinya, panitia? Sudah, Pak. Oke. Oke, saya buka aja ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman panitia FTK UIN Raniri Aceh telah menunjuk saya sebagai presentator di kali ini. Terima kasih juga tadi kepada Pak Mulkan Fadli atas pemateriannya, tadi sempat saya ikuti. Tadi mohon maaf tidak mengikuti pematerian beliau karena tadi sebelumnya saya sedang mengisi pelajaran terlebih dahulu di sekolah. Oke, topiknya tadi kemarin saya diminta oleh teman-teman panitia FTK itu untuk mengambil tentang teknologi digital. Nah, karena background saya ini aslinya elektronik industrial, jadi sebenarnya pengguna digital itu sangat kental sekali, apalagi di kejuruan vokasional. Nah, ini karena dari fakultas secara umum ada dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian itu dari prodi lain ya. Nah, jadi saya mengambil sebuah tema sih. Sebenarnya ada dua topik yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang pertama itu adalah teknologi simulasi digital dan kajiannya. Kajian dengan asas TPACK. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mendengar itu TPACK, ada juga yang belum pernah mendengar. Dan yang terakhir itu saya mungkin ada mini workshop ya, atau mini demonstrasi bagaimana menyajikan materi ajar itu menggunakan tangkapan layar. Yang mana nanti tangkapan layar di laptop kita itu bisa menjadi sebuah gambar bergerak atau animasi. Oke, langsung saja di halaman kedua, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, berarti lancar ya. Oke, saya perkenalan singkat tadi. Nama saya Richard Sambera Sagala, SPD. Saya background pendidikannya satu pendidikan teknik elektro, FPTK UPI Bandung. UPI itu Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi ada juga di Sumatera itu namanya UPI YPTK, tapi kalau UPI YPTK itu Universitas Putra Indonesia gitu. Kalau ini memang singkatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu namanya itu IKIP Bandung. Lalu saya lulus dari S1, kemudian melanjutkan S2 sekarang di UNY, ngambil pendidikan teknik elektronika dan informatika. Pekerjaan sekarang sebagai guru TITL di SMK swasta Batanghari ya, Jambi. Dan tadi sudah jelaskan terkait minat saya. Jadi kalau saya itu karena teknik ya, jadi lebih kental ke elektronika industri, tapi juga karena saya backgroundnya SPD, jadi saya juga ada bidang ketertarikan di pendidikan, khususnya itu di bidang media pembelajaran, TEL itu teknologi enhanced learning dan evaluasi vokasional. Oke, sekarang masuk ke slide baru ya. Nah, untuk terkait teknologi digital, kita tidak bisa lepas dari perkembangan industri sendiri. Kita sudah tahu sekarang ini bahwa industri itu berada di era 4.0. Tapi apakah tiba-tiba era 4.0 itu timbul begitu saja? Tentu tidak. Pasti dari paling awal dulu. Dimulai dari pembabakan industri 1.0. Ditemukannya mesin uap. Kemudian itu industri 2.0. Kemudian
industri 3.0. Kalau industri 3.0 itu terkenal dengan sistem otomatisasi dan nah di 4.0 itu adalah gabungan, ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada IoT, ada 3D printing, ada cloud computing, lain itu saling berharmonisasi seperti itu. Nah, kita perlu mengenal dulu di revolusi industri 1, 2, 3, 4 ini apa gitu. Nah, kalau tadi saya awal jelaskan bahwa di revolusi industri yang pertama, apa saya sudah berpindah? Mohon panitia, halo? Mas, slide 4 baru muncul, Pak. Oh, baru muncul ya. Oke. Ini adalah revolusi industri pertama. Jadi, revolusi industri pertama itu ditandai dengan perkembangan mesin uap. Siapa yang mengembangkan mesin uap? James Watt. Walaupun yang paling baik ya, pembaruan mesin uap yang paling ditemukan mesin uap. Namun mekanisme yang paling baik itu adalah dari buatan James Watt yang saya baca. Dan selain James Watt ada juga tokoh-tokoh lain yang terkenal gitu. Ada namanya Nicholas Cooknot atau sering disebut dengan mobil Cooknot. Itulah mobil pertama yang menggunakan tenaga uap. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube mobil Cooknot itu bergeraknya seperti apa kalau dia menggunakan tenaga uap. Nah, ini dari perkembangan mesin uap lah, makanya industri itu semakin bangkit pada masa itu. Yang semulanya mesin uap itu hanya untuk memompa air tambang, jadi mesin uap itu dimanfaatkan untuk pengembangan transportasi. Seperti yang kalau kita ketahui di SD itu, kalau di buku-buku itu kerap kita kenal dengan kereta api gitu. Oke. Yang kedua, revolusi industri kedua itu berada di abad ke-20. Nah, di revolusi industri kedua ini mulai ditemukan jenis tenaga lain, jenis penggerak lain. Semula menggunakan uap untuk menggerakkan. Nah, akhirnya mulai pengembangan lagi tentang energi listrik. Apakah listrik sebelumnya tidak ditemukan? Sudah ditemukan, namun untuk listrik itu sedemikian rupa sehingga bisa seperti sekarang itu butuh proses yang panjang. Nah, di revolusi industri 2.0 itu dua tokoh ini sangat terkenal, Joe Faraday dan Maxwell. Kalau teman-teman tahu Faraday, kalau belajar fisika listrik pasti kenal dengan hukum Faraday tentang perpindahan magnet di kumparan dan pergerakan galvanometer. Kayaknya dikatakan John Faraday sebagai bapak listrik. Terus ada satu lagi adalah gurunya Faraday. Gurunya Faraday itu adalah Maxwell. Nah, kalau teman-teman bercerita tentang Maxwell atau mengingat nama, akan lepas dari pembelajaran di medan elektromagnetika. Baik itu khususnya di fisika sama di listrik ya. Pasti tahu ada hukum Maxwell. Nah, penemuan pengembangan tenaga listrik lebih baik lagi ini akhirnya menyebabkan proses elektrifikasi. Jadi perubahan penggerak yang semulanya itu tenaga uap akhirnya menjadi listrik. Nah, di masa 2.0 inilah mulai ada istilah produksi massal. Produksi massal dan spesialisasi keahlian. Jadi sebelumnya pada masa sebelum revolusi industri 2.0 buat mobil dari elektriknya, dari mesinnya, dari bodinya itu satu orang yang mengerjakan. Jadi dia tidak terspesialisasi. Nah, sehingga pekerjaan itu sangat lambat gitu. Akhirnya ditemukanlah sebuah produksi itu cepat, tapi orang itu menggunakan kemampuan yang lebih terkonsentrasi. Nah, dikenallah konsep spesialisasi keahlian. Seperti itu. Dan tokoh-tokoh revolusi industri 2 ini memang erat dengan bapak listrik ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada Faraday, ada Maxwell, ada Edison, dan ada lagi yang paling sering kita kenal itu adalah Tesla. Walaupun memang di dalam beberapa literatur itu saya tidak tahu ya, apakah memang ada kontradiksi atau tidak gitu antara Edison dan Tesla. Tapi kalau saya sih berpikir kita ambil baiknya saja. Oke, selanjutnya itu revolusi industri 3. Di revolusi industri 3 ini bukan hanya listrik tadi, tapi bagaimana mengotomatiskan sebuah alat gitu, atau membuat si perangkat itu berjalan gitu. Bagaimana manusia mengerjakan sesuatu.
Nah, di revolusi industri 3 inilah mulai ada perkembangan itu komputer, perkembangan pesat akan komputer. Komputer pada masa lampau, kalau teman-teman itu baca di sejarah komputer pertama, Howard Aiken, komputer itu pada awalnya adalah satu gedung besar, satu ruangan yang sangat besar. Satu ruangan yang sangat besar, namun akhirnya mulai semakin diminimaliskan gitu seiring perkembangan zaman. Akhirnya sesudah teknologi komputer ditemukan, maka perkembangan pemrograman mesin, kemudian teknologi mikroproses itu semakin berkembang dan perkembangan tersebut juga mempengaruhi di sistem otomatisasi yang kita kenal seperti sekarang, seperti robot itu. Mudahnya seperti itu. Nah, baru kita masuk sekarang di revolusi industri 4.0. Nah, di 4.0 ini pengembangan lebih lanjut atau perkembangan lebih kuat dari 3.0. Jadi dia kalau di 3.0 tadi hanya mengotomatiskan saja. Nah, sekarang bagaimana suatu sistem itu dia diotomatiskan tapi bisa dikendalikan gitu dari berbagai lini. Bagaimana bisa dikendalikan dari jarak jauh, bagaimana hasil suatu produksi barang itu tidak selalu harus dihitung manual, tapi bisa juga menggunakan sensor. Nanti data-data dari produksi itu terkumpul di cloud, pengolahan data itu di cloud, tidak lagi menggunakan komputer standalone komputer gitu. Itu sudah sangat berkembang. Dulu kita saya pada masa kecil itu belum tahu ada namanya IoT. Baru sekarang pada masa 4.0 ini IoT, cloud computing, augmented reality, dan sebagainya. Oke. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Makasih Pak. Masih, oke. Tolong ya Mas, Mbak, kalau seandainya saya ada agak gangguan jaringan, boleh di-interrupt ya. Mohon ya para panitia. Oke, seperti itu. Diingat. Augmented reality dan sebagainya. Memang perkembangannya itu akhirnya bukan berdiri masing-masing lagi, tapi saling berintegrasi. Ketika satu sistem itu sudah memanfaatkan IoT, bisa saja data IoT terhubung disimpan di cloud computing. Bisa saja dalam pengiriman data IoT itu ke cloud computing dia ada ranah apa saya katakannya, ada cyber security-nya gitu, memperhitungkan keamanan jaringannya dan berbagai macam. Jadi istilah kombinasi semua itu saling berkolaborasi di 4.0 ini. Jadi tidak berdiri masing-masing lagi sebuah disiplin teknologi itu. Oke, tanpa pembelajaran di dalam kelas. Sebenarnya kalau dalam kelas sendiri, tadi saya mengenalkan teknologi perkembangan industri 1.0 sampai 4.0 itu masih ada kaitannya dengan materi yang ini. Kasus pertama, teman-teman yang dari pendidikan pasti merasakan, bahkan saya sebagai guru merasakan sekali kasus pertama ini, keterbatasan alat peragam. Yang saling saya rasakan itu contohnya adalah kasus ketika saya mengajar tentang materi sinyal listrik di fisika kelas 12. Kalau teman-teman lihat di buku-buku fisika kelas 12 itu ada pembahas tentang gelombang sinusoidal, membahas tentang tegangan jala-jala dan frekuensi listrik. Nah, ketika saya jelaskan itu frekuensi listrik itu hanya dengan menuliskan di papan tulis, saya gambarkan gambarnya seperti inilah sinusoidal. Frekuensinya 50 Hz. Karena gambarnya diam dan tidak bisa bergerak, siswa hanya masa iya Pak cuma seperti 50 Hz dari mana datangnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita ceritakan, kita terangkan apa arti 50 Hz itu. 50 denyut dalam 1 detik. Karena keterbatasan alat peraga, terkadang-kadang itu ada miskonsepsi. Nah, ini memang perbedaan antara SMA dengan kita ya teman-teman yang mahasiswa gitu. Kalau anak SMA atau SMK menjelaskan itu karena dia baru mengenal hal tersebut memang, dan jadi kita tidak bisa serta-merta langsung memberikan pengertian ya denyut itu bukan denyut ini loh, tapi konteksnya belum mampu. Jadi karena dia masih taunya ya denyut itu ya denyut itu kan kayak jantung kayak dubek kayak gitu.
Padahal yang dimaksud denyut sinyal listrik itu memang kalau kita bagian dewasa mengerti denyutnya itu perubahan bolak-baliknya itu. Maksudnya denyut itu ngerti untuk kasus listrik, tapi kalau untuk SMA agak sulit memahami bahasa denyut itu. Sehingga apa terkadang-kadang saya pernah menjelaskan tentang trapo, tentang step penurunan tegangan, penaikan tegangan itu anaknya bingung. Kok bisa, Pak? Kok bisa, Pak? Nah, karena kita tahu alat peraga itu terbatas, apalagi di SMA, karena kan SMA itu memfokuskan, jadi lebih fokusnya biasanya ke teori, tapi terkadang kala kita tidak bisa mengesampingkan psikomotorik. Nah itu. Nah, tapi dalam mengembangkan psikomotorik terkadang itu terbatas di alat peraganya, lebih itu jamnya. Karena tidak semua anak bisa memiliki kemampuan pertama. Ada yang sangat cepat sekali pahamnya, ada yang sangat pelan. Ada yang pelan pemahamannya, tapi dalam beberapa tahun masih ingat banget konsepnya, dasarnya. Sehingga kalau ada kasus, dia ngerti menyelesaikannya. Ada yang bisa menangkap dengan cepat, tapi tiba-tiba pikirannya itu volatile. Volatile itu volatil, menguap. Tuh. Nah, kasus yang kedua, ini tantangan dalam pembelajaran di kelas itu memberikan kesan bermakna dari materi yang disampaikan. Untuk anak-anak yang mengalami perkembangan di masa remaja, ketika kita mengajar di dalam kelas itu sangat berbeda sekali. Saya membandingkan ketika saya dulu sempat istilahnya mengajarkan teman-teman di mahasiswa dengan ketika saya terjun di SMA atau SMK, itu terletaknya di sini. Memberikan kesan bermakna dari materi yang disampaikan. Ketika misalkan saya menjelaskan di fisika tentang sistem aerodinamika di bagian mekanika fluida, terus hukum Archimedes di kapal selam. Yang sulit itu adalah memberikan kesan bahwa materi itu sebenarnya tidaklah sulit, terkhusus materi fisika di sekolah ya, di SMA kelas IPA itu materi fisika itu materi yang paling banyak tidak disukai. Padahal itu memang sudah seharusnya dipelajari gitu. Nah, terkadang-kadang untuk membuat si anak itu memang berkesan dengan materi itu kita harus banyak melakukan strategi di dalam kelas. Strategi pembelajaran. Tapi terkadang-kadang strategi sendiri sebenarnya harus ada penopang lainnya juga gitu. Pentriggernya, strategi pembelajaran tadi. Nah, dua kasus ini sebenarnya masihlah kasus dasar. Di sekolah itu banyak sekali kasus-kasusnya, tapi dua kasus inilah yang paling sering ditemui. Terlebih itu bagi mereka yang baru pertama kali jadi guru di kelas. Nah, untuk mengatasi dua kasus ini, kita bisa menerapkan teknologi simulasi. Teknologi simulasi itu apa? Sederhananya, teknologi simulasi ini memungkinkan pengguna itu untuk memperagakan kondisi atau gejala asli, tapi dalam tiruannya. Nah, perkembangan teknologi simulasi itu sudah maju pesat untuk sekarang ini. Kalau dulu kebanyakan, ini kasus di SMK ya, karena saya ngajar di SMK. Kalau saya mengajarkan di SMK tentang kontrol sebuah alat, kalau hanya dengan gambar saja saya gambar di papan tulis, itu cukup sulit untuk direkognisi gitu atau dipahami oleh siswa itu, dimengerti oleh siswa itu sulit kok karena belum sampai kesannya itu akan materi yang dipaparkan papan tulis itu dalam bentuk gambar itu kurang berkesan gitu. Istilahnya kurang tersimpan di dalam benaknya itu. Nah, tapi kalau kita lakukan praktek misalnya langsung, terkadang-kadang kalau siswa tidak memiliki ilmu dasar yang kuat, kesalahan penggunaan alat itu bisa menjadi hal yang fatal. Seperti misalkan tersentrum, konsleting gitu. Salah mengubah mode suatu alat ukur itu bisa jadi hal yang fatal dan itu malah menyebabkan kelambatan juga dalam mengejar materi itu, pengajaran materi di kelas itu. Jadi teknologi simulasi inilah jalan saya katakan itu jalan pertama gitu sebelum siswa itu belajar lebih lanjut gitu.
Karena apa? Dengan simulasi itu siswa akan memiliki sebuah kesan akan materi tersebut gitu. Karena hal yang paling sulit dari peserta didik ketika kita mengajarkan di kelas, saya sendiri sebagai guru adalah bagaimana memberikan materi itu berkesan bagi mereka. Itu yang sangat sulit. Nah, supaya berkesan maka selain strategi pembelajaran maka kita perlu menyisipkan teknologi di dalamnya. Salah satu teknologinya itu adalah teknologi simulasi. Nah, aplikasi simulasi itu di mana aja sih sebenarnya? Simulasi itu penerapannya bukan hanya di pendidikan. Banyak sekali. Di studi kasus medis. Kita itu menganalisis suatu kondisi gejala gitu. Hanya dengan memasukkan informasi ke dalam komputer gitu. Kita analisis kasus medis tersebut gitu. Itu sudah ketahuan, oh ini sebelah sini kemungkinan ini ada gangguan di sini. Kemudian seperti kalau kasus medis. Misalkan di kasus sebuah plan, misalkan mempelajari sebuah plan itu kalau di dalam bahasa mudahnya itu, kalau bahasa teknisnya memang plan itu sistem. Kalau kita mempelajari sebuah sistem pabrik itu kalau dari gambar saja itu cukup sulit, tapi dengan adanya teknologi simulasi itu lebih memudahkan kita untuk memahami plan itu seperti apa. Contoh lagi penggunaan teknologi simulasi para calon penerbang atau calon pilot. Calon penerbang, calon pilot itu tidak langsung dia itu langsung menerbangkan pesawat, tidak. Dia melakukan simulasi dulu. Simulasi, latihan terus-menerus, ada diberi simulasi simulasi getaran, simulasi guncangan, simulasi tekanan angin yang kuat gitu. Jadi dengan simulasi itu istilahnya biaya yang dikeluarkan itu dalam pelatihan itu selain lebih murah juga menjaga keselamatan gitu dan menyiapkan mental lebih baik sebelum melaksanakan yang aslinya gitu, tugas yang secara asli gitu, aktual. Terus juga di pelayaran juga. Jadi kalau di pelayaran sama kasusnya dengan di penerbangan, sehingga orang-orang pelayaran itu baik itu SMK ya ataupun akademi pelayaran itu tidak akan langsung dia terjun misalkan membawa kapal di laut, tidak. Dia akan simulasi dulu. Simulasi di sebuah ruang simulator kapal. Yang mana ruang simulator kapal itu akan mencerminkan kondisi lautan sesungguhnya. Nanti diberi rekayasa gangguan berupa angin, berupa kecepatan baling-baling, kemudian bagaimana sebuah turbulen atau gangguan itu terjadi dan sebagainya. Begitu juga ketika akan mempelajari sebuah sel hewan, sesuatu yang baru. Contoh misalkan di SMA mempelajari tentang sel hewan atau sel tumbuhan. Terkadang kalau kita hanya dengan belajar melihat gambarnya dan hanya tahu tulisannya kadang-kadang kurang berkesan. Namun ketika kita sudah melihat bentuk 3 dimensi dan bentuknya itu realistis, itu akan lebih memudahkan pikiran kita itu untuk mengingat hal tersebut karena 3 dimensi itu berkesan bagi kita gitu. Terus juga lab virtual gitu yang lagi tren-tren sekarang ini. Oke. Peran simulasi dalam dunia pendidikan. Jadi ini peran simulasi dalam dunia pendidikan itu saya rumuskan sendiri dan jadi 4. Yang pertama, pengguna media simulasi itu berbasis teknologi dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan pemahaman konsep lebih tajam, lebih kuat. Dan yang kedua, dia meningkatkan rasa keinginan tahuan siswa lebih dalam akan materi yang dipelajari dengan bantuan teknologi simulasi terkait. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan siswa di kelas dengan simulasi, terkadang-kadang dengan sebuah simulasi itu siswa bakal semakin lebih paham dia, makin lebih tertantang dia untuk belajar. Oh ini seperti ini, oh seperti itu. Yang ketiga itu dia memberi kesan dan pengalaman lebih nyata akan materi yang dipelajari. Yang keempat itu mengajarkan siswa untuk terlebih dahulu menguji secara lunak ketimbang melakukan eksekusi kelas tergesa-gesa. Nah yang untuk nomor 4 ini di kejuruan biasanya. Di kejuruan. Walaupun memang tidak semua pelajaran khususnya nih ya teman-teman teknik itu bisa disimulasikan, tidak semua. Tapi setidaknya dengan simulasi itu membantu siswa untuk memahami lebih dahulu dan mengajarkan ke siswa itu prinsip kehati-hatian sebelum melakukan misalkan aku mengimplementasikannya secara langsung. Seperti itu. Nah, aplikasi simulasi di bidang pendidikan itu banyak sekali, khususnya itu di bidang
MIPA dan teknik ya. Mungkin teman-teman dari PTE itu kenal Proteus, ada LabVIEW, ada Factory.io, ada UKTS untuk tingkat pasar, ada MATLAB. Ini siapa yang nggak kenal MATLAB? Pasti mahasiswa lain juga ada juga mungkin yang di ekonomi atau geografi itu menggunakan MATLAB gitu. Ada juga kalau untuk di geografi itu misalkan ArcGIS untuk pemetaan yang bisa diterapkan juga simulasinya itu. Terus juga Tinkercad untuk 3 dimensi dan simulasi microcontroller, ada osiloskop multisim, ada juga NatSim kalau untuk bentuk-bentuk simulasi bentuk-bentuk atom karbon dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi simulasi bidang pendidikan itu. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang teknologi simulasi ya dan pendidikan dampaknya. Namun apakah teknologi itu memang menurut saya cukup dalam pengajaran di kelas itu agar berhasil? Memang teknologi itu adalah bagian yang paling penting, tapi tidak kalah pentingnya ketika mengajar kita juga harus memiliki pengetahuan akan pedagogi dan pengetahuan akan isi itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah pendengar namanya itu TIPAK. Bacanya itu TIPAK atau TEPAK, TPACK Framework. Apa itu TPACK? TPACK. Halo? Oh iya. Oh materi. Oh iya. Oke. Oke, teman-teman masih tersambungkah dengan saya? Halo? Oke, masih. Oke, saya hanya diberi batas waktu materi sampai jam 12. Oke, saya lanjut aja. Jadi TPACK. Jadi TPACK ini adalah suatu kerangka penting ketika kita ingin memadukan teknologi, pedagogi itu ilmu mengajar, dan konten. Konten itu isi materi yang akan kita ajarkan. Sehingga nantinya dengan beracu pada angka ke framework TPACK ini, kita akan bisa menjadikan suatu pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan berhasil. Seperti itu. Nanti ini teman-teman bisa baca lebih lanjut. TPACK ini penting bahkan bagi teman-teman yang akan melaksanakan PPL. Ini sangat penting. Oke, saya langsung ke studi kasusnya saja ya. Studi kasusnya itu TPACK. Nah, ini yang saya buat. Kasusnya itu di rangkaian di suatu pelajaran elektronika. Jadi ada kasus, jadi di sebuah politeknik Kota Air Sejuk Sejahtera itu ada dosen, jadi namanya itu Bu Rima. Jadi Bu Rima ini ceritanya dia mau ngajar mata kuliah sistem kendali pneumatik dan hidrolik. Jadi kalau kita tinjau dari aspek content knowledge atau pengetahuan akan materi itu, dia harus ngerti detail memang sistem kendali pneumatik hidrolik ini gimana penerapannya di industri otomotif dan elektrikal. Cukup tahu aja. Nah, secara pedagogiknya, pengetahuan pedagogiknya, bagaimana dia mengemas materi pembelajaran ini gitu di perkuliahan. Karena ini materi kendali pneumatik hidrolik ini di teknik ini, di jurusan teknik. Apa yang mau ditekankan? Apakah apakah memang pengajaran di kelas itu berbasis proyek atau saintifik gitu. Jadi kalau pendekatan saintifik ini lebih kepada analisis sistemnya. Kalau project based learning ini lebih kepada produknya. Mana yang mau ditekankan? Tergantung dengan kebutuhan di lapangan gitu. Jadi harus ada survei juga. Materi ini kalau saya terapkan, misalkan mereka lulus, mahasiswa ini lulus, kemungkinan ini nanti linearnya ke industri apa, tentang apa materi ini gitu. Dia harus ada pengetahuan dia tentang materi yang diajarkan. Terus teknologinya, apa yang harus saya pakai untuk mengajarkan materi ini? Yang intinya mendukung mahasiswa tersebut atau siswa kalau memang di SMK dapat menguasai kompetensi tersebut, dan alat atau software ini memang benar-benar dipakai di lapangan gitu. Seperti itu ya mudahnya. Ini nanti teman-teman bisa baca lagi tentang TPCK, TCK. Jadi ini irisan. Jadi TPACK itu
konsepnya itu irisan. Ada yang dia berpasangan dua seperti ini, ada nanti dia teknologi pedagogical knowledge-nya, teknologi pedagogical knowledge-nya juga, ada pedagogical content knowledge, ada teknologi content knowledge, contextual knowledge, dan sebagainya seperti itu. Oke, ini saya langsung saja ya. Nanti teman-teman mungkin bisa baca karena waktu kita terbatas. Oke, ini adalah mungkin untuk mini demonstrasi. Jadi sebenarnya teknologi simulasi ini cukup membantu ya untuk dalam pembelajaran di dalam kelas gitu. Baik itu untuk siswa ataupun mahasiswa sendiri. Saya di sini ingin mendemonstrasikan penggunaan osiloskop, materi listrik AC, fisika kelas 11 ya harusnya. 10 atau 11 SMA ini menggunakan multisim. Jadi nanti teman-teman bisa download multisim itu di situs resminya NI Multisim, atau dia itu satu produk dengan LabVIEW instrumen. Nah, ini adalah simulasinya. Jadi di sini saya ceritanya akan menyalakan lampu 30 volt dengan daya lampu ini menarik dayanya itu 10 watt. Sedangkan tegangan input PLN itu adalah 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Nah, kalau misalkan saya sambungkan lampu ini misalkan langsung ke tegangan 220 volt ini nggak akan bisa jalan. Ini pasti terbakar karena apa? Tegangannya tidak sesuai. Tegangan beban tidak sesuai dengan tegangan sumber. Oleh karenanya kita gunakan transformator. Konfigurasi transformatornya apa gitu. Kalau ini untuk di listrik ya, diturunkan istilahnya itu di step down. Nah, kan kalau misalkan hanya gambar seperti ini siswa kan bingung. Iya apa Pak, emang benar apa gitu tegangannya bakal turun gitu. Makanya kita gunakan bantuan simulasi ini, teknologi simulasi ini. Terus juga kalau misalkan kita bercerita, di sini nanti gelombangnya kayak bukit loh, katanya. Oh iya, masa sih Pak kayak bukit? Gimana lihatnya? Pakai osiloskop. Osiloskop gimana Pak? Nah, untuk mengatasi hal seperti itu dan keterbatasan, maka kita bisa gunakan software simulasi untuk menyajikan suatu materi itu lebih ciamik gitu ke siswa, sehingga siswa itu memiliki hal yang cukup berkesan ketika dia mempelajari sesuatu itu. Oke, ini saya jalankan saja. Oh, jadi ini Pak yang dibilang frekuensi 50 Hz itu katanya, yang lampu ini bakal kedap-kedip 50 kali 1 detik. Terus yang gelombang sinusnya yang kayak bukit-bukit itu gimana? Nah, kita sambungkan rangkaian osiloskop seperti ini. Nah, di sini kita bisa ajarkan kepada siswa osiloskop itu bagaimana gitu. Tanpa harus memegang alat-alatnya untuk beberapa waktu, misalnya untuk pertama kali belajar gitu. Jadi latihan terlebih dahulu. Oh, seperti ini rupanya sinusoidal itu. Oh, ini ya sinusoidal ya gitu. Nah, kita bisa juga dengan metode simulasi seperti ini kita ajarkan bagaimana cara menggunakan suatu alat ukur itu. Oh, kalau misalkan untuk meningkatkan pembacaan ini bisa diputar seperti ini dulu gitu. Ini juga bisa diputar seperti ini. Seperti itu. Oh, bisa nggak Pak di kalau misalkan gelombangnya lemah bisa nggak diperkuat? Ya bisa gitu. Dengan cukup menekan tombol trigonometri. Jadi ketika kita dengan teknologi simulasi ini menghemat waktu kita juga untuk mengajarkan ke siswa. Saya itu memberikan siswa itu kesan lebih dalam akan materi itu. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya materinya masih banyak yang mau saya paparkan gitu. Tapi memang karena keterbatasan, mohon maaf sekali lagi, dan tambahan juga ya terkait dengan teknologi simulasi ini, khususnya untuk yang di SMK. Kalau di SMK, apakah simulasi diperbolehkan untuk dilakukan di dalam kelas menggunakan software? Sangat diperbolehkan, bahkan dianjurkan ketika kita mengajar. Tapi jangan sampai simulasi itu menggantikan praktik yang aslinya di kelas gitu. Jadi simulasi itu lebih kepada men-trigger mereka itu pengetahuan dasarnya, memperkuat lagi, menajamkan gitu. Tapi kalau praktiknya tidak boleh ditiadakan gitu, tetap harus dilakukan. Nah Pak, apakah teknologi simulasi itu hanya berlaku untuk anak fisika, anak teknik gitu?
apakah kita juga memanfaatkannya Pak dari jurusan sosial atau dari jurusan lain? Ya bisa saja. Contoh misalnya ketika kita menyimulasikan persebaran jumlah penduduk gitu, khususnya ya di kasus geografi dengan ArcGIS atau sebagainya gitu, metode pemetaan, ya bisa saja gitu. Simulasi itu bisa kita buat sendiri nggak Pak softwarenya tanpa harus mencari dalanya? Bisa, tapi memang butuh pengetahuan cukup baik sehingga kita bisa membuatnya gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Memang untuk teknologi di pendidikan ini sangat berkembang cukup pesat, apalagi kalau kita bahas nanti sampai ke virtual reality dan augmented reality. Tapi itu pun terkait virtual reality, augmented reality itu lebih memang kalau saya sarankan sih mengenanya itu di workshop sehingga nanti teman-teman punya kesan yang cukup dalam akan materi itu gitu. Karena memang kalau untuk VR dan AR itu harus memang lebih baik dipraktikkan secara langsung sih. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Recording stopped. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Oke, saya akhiri. Saya akan kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ridwan Sabera